Sejak zaman dulu atau zaman sekarang, manusia selalu bertanya tentang asal-usul keberadaannya Tuhan. Apakah kita ada karena kebetulan atau ada kekuatan yang lebih besar yang menciptakan segalanya? Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan agama, tapi juga menjadi pembahasan dalam filsafat, sains, dan sejarah. Dari kepercayaan kuno hingga teori modern, berbagai argumen telah diajukan, baik yang mendukung maupun yang menolak gagasan tentang Tuhan. Di sini kita akan menyusuri berbagai sudut pandang, melihat apakah kita bisa menemukan jawaban yang meyakinkan. Satu, bukti dari sejarah Tuhan dalam peradaban manusia. Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua peradaban memiliki konsep tentang Tuhan atau dewa-dewa. Dari Mesopotamia, Mesir, India, hingga peradaban modern, manusia selalu berusaha mencari makna di balik kehidupan dan alam semesta. Satu, kepercayaan awal. Manusia purba mulai menyembah alam dan kekuatan yang tak bisa mereka pahami, seperti matahari, bulan, dan petir. Ritual dan kepercayaan mulai berkembang, menciptakan sistem agama yang kompleks. Dua, peradaban kuno dan konsep Tuhan. Mesir kuno percaya pada banyak dewa dengan sebagai dewa matahari yang tertinggi. Yunani dan Romawi mengembangkan mitologi yang lebih kompleks dengan dewa-dewa yang memiliki karakteristik manusia. Munculnya monoteisme, kepercayaan pada satu Tuhan, dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam mengubah cara manusia memahami Tuhan. Tiga, apakah agama muncul karena kebutuhan sosial? Beberapa teori menyatakan bahwa agama berkembang sebagai cara manusia menjelaskan fenomena alam sebelum adanya sains. Teori lain menyebut agama sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan memberikan ketertiban sosial. Apakah ini berarti Tuhan hanya ciptaan manusia, atau justru ini adalah bukti bahwa manusia memang memiliki intuisi bawaan tentang keberadaan Tuhan? Bukti dari filsafat, argumen untuk dan melawan keberadaan Tuhan. Para filsuf telah berdebat tentang keberadaan Tuhan selama ribuan tahun. Mari kita lihat beberapa argumen yang paling terkenal. Satu, argumen yang mendukung keberadaan Tuhan. Argumen kosmologis. Setiap efek pasti memiliki penyebab. Jika kita telusuri ke belakang, pasti ada penyebab pertama yang mengawali segalanya, dan itu adalah Tuhan. Aristoteles menyebutnya sebagai prime mover, penyebabnya yang tidak disebabkan oleh apapun. Thomas Aquinas menyempurnakan argumen ini dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah ada yang niscaya, sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Selanjutnya, argumen teleologis, desain cerdas. Alam semesta terlalu teratur dan kompleks untuk terjadi secara kebetulan. William Paley menggunakan analogi jam tangan. Jika kita menemukan jam di hutan, kita tahu ada pembuatnya. Begitu juga dengan alam semesta, pasti ada yang mendesainnya. Ilmuwan modern menemukan bahwa hukum fisika sangat presisi untuk memungkinkan kehidupan fenomena yang disebut fine-tuning. Ada lagi argumen moral. Jika Tuhan tidak ada, dari mana asal konsep benar dan salah? Filsuf seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa moralitas manusia
menunjukkannya adanya Tuhan sebagai sumber nilai moral yang objektif. Dua argumen yang menentang keberadaan Tuhan. A. Argumen dari kejahatan. Jika Tuhan itu maha kuasa dan maha baik, mengapa ada penderitaan dan kejahatan di dunia? Filsuf seperti Epicurus dan David Hume berpendapat bahwa kejahatan di dunia bertentangan dengan keberadaan Tuhan yang penuh kasih. Ada lagi argumen dari ilmu pengetahuan. Sains dapat menjelaskan alam semesta tanpa perlu Tuhan. Teori evolusi Darwin menunjukkan bahwa kehidupan bisa berkembang tanpa desain cerdas. Stephen Hawking berpendapat bahwa hukum fisika cukup untuk menjelaskan asal-usul alam semesta. Argumen dari skeptisisme. Bertrand Russell mengatakan bahwa Tuhan sama seperti peri atau monster di bawah tempat tidur tanpa bukti. Tidak ada alasan untuk percaya. Richard Dawkins menyebut sebagai agama delusi yang muncul karena fisiologi manusia cenderung mencari pola dan makna. Dengan begitu banyak argumen bagaimana kita bisa menentukan mana yang benar. Bukti dari sains, apakah sains bisa menemukan Tuhan? Big Bang dan awal alam semesta. Sebagian ilmuwan melihat Big Bang sebagai bukti bahwa alam semesta memiliki awal yang bisa diartikan sebagai ciptaan. Tapi sebagian lain berpendapat bahwa alam semesta bisa saja muncul dari hukum fisika tanpa perlu Tuhan. Dua, prinsip fine-tuning. Hukum alam semesta sangat presisi untuk memungkinkan kehidupan. Jika gravitasi sedikit lebih kuat atau lebih lemah, alam semesta akan runtuh atau tidak bisa berbentuk bintang dan planet. Beberapa ilmuwan melihat ini sebagai bukti desain cerdas. Sementara yang lain mengusulkan teori multiverse. Ada banyak alam semesta dengan kondisi berbeda. Ada juga kesadaran dan jiwa. Sains masih belum bisa menjelaskan kesadaran manusia sepenuhnya. Beberapa orang percaya bahwa ini menunjukkan adanya jiwa yang berasal dari Tuhan. Tapi ada juga yang menganggap kesadaran hanya sebagai proses biologis di otak. Jadi, apakah sains membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau justru menjauhkan kita? Percayaan dan pengalaman pribadi. Di luar argumen logis dan bukti ilmiah, banyak orang percaya pada Tuhan karena pengalaman pribadi mereka. Satu, pengalaman spiritual. Banyak orang yang mengaku pernah mengalami momen kedekatan dengan Tuhan dalam doa, meditasi, atau kejadian luar biasa dalam hidup mereka. Ada yang menganggap ini sebagai bukti keberadaan Tuhan, tapi ada juga yang menganggapnya hanya efek psikologis. Dua, keajaiban dan mukjizat. Beberapa peristiwa yang dianggap mukjizat tidak bisa dijelaskan oleh sains. Namun skeptis berpendapat bahwa ini hanya kejadian langka atau kebetulan. Tiga, Tuhan sebagai kebutuhan manusia. Sigmund Freud berpendapat bahwa manusia menciptakan Tuhan sebagai bentuk ketenangan psikologis di dunia yang penuh ketidakpastian. Carl Jung berpendapat bahwa ide Tuhan adalah bagian dari arketip manusia yang ada dalam alam bawah sadar kolektif. Kesimpulannya pada akhirnya keberadaan Tuhan tetap menjadi sebuah misteri yang tergantung pada perspektif masing-masing. Bagi sebagian orang, Tuhan adalah realitas yang tak terhindarkan.
yang hadir dalam segala aspek kehidupan mereka. Bagi yang lain, Tuhan hanyalah konsep yang diciptakan untuk menjelaskan fenomena yang tidak bisa mereka pahami. Ada yang berpendapat bahwa kita tidak perlu membuktikan Tuhan karena ia ada dalam iman dan pengalaman pribadi. Sementara yang lain berargumen bahwa kita perlu lebih banyak bukti atau penjelasan rasional. Namun satu hal yang pasti, pertanyaan ini mendorong kita untuk berpikir lebih tajam, lebih dalam, merenung tentang eksistensi kita, tujuan hidup, dan peran kita di alam semesta ini. Keberadaan Tuhan, apakah itu diyakini atau dipertanyakan, mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, baik dalam hal moralitas, etika, makna hidup, dan pemahaman kita tentang dunia. Jadi, apakah Tuhan itu ada? Mungkin jawabannya bergantung pada siapa yang menjawab dan apa yang mereka anggap sebagai bukti. Tapi yang jelas, pencarian untuk memahami Tuhan atau untuk mengeksplorasi apakah Tuhan itu ada adalah perjalanan yang terus berlanjut. Dan dalam pencarian itu kita mungkin menemukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.